Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan rangkaian video dari modul pelatihan WebGIS tingkat dasar yang menggunakan web server SAMPV, frameworknya CodeIgniter 4, library-nya Leaflet. Mungkin rekan-rekan bertanya, kok masih di tingkat dasar? Kan sebelumnya sudah dibuatkan. Nah, dikarenakan perubahan dari teknologi itu sangat dinamis, kami mencoba membangun fondasi tingkat dasar itu lagi. Hal ini juga dikarenakan kekurangan-kekurangan dari modul dan dari riset atau tinjauan yang kami lakukan. Jadi kami coba susun lagi modul pelatihan WebGIS tingkat dasar dengan framework yang baru. Dan harapannya modul ini benar-benar membantu rekan-rekan untuk lebih mudah membuat WebGIS, khususnya WebGIS yang menggunakan library Leaflet dan frameworknya CodeIgniter. Nah, untuk materinya ini ya, dan nanti untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa beli modul ini atau ikuti pelatihan yang kami selenggarakan. Jadi materinya itu ada teori dan ada teknis atau prakteknya. Untuk teorinya di bab 1 konsep dasar WebGIS, jadi ada roadmap-nya dan ada juga dibahas apa itu quantum GIS, kegunaannya di sini sebagai apa saja. Begitu juga dengan SAMPV, apa itu SAMPV, apa itu CodeIgniter, Leaflet, dan seterusnya. Nah, mungkin kita preview sedikit salah satunya, misalnya di QGIS inilah. Nah, QGIS ya. Kegunaan QGIS di modul ini yaitu pengolahan data spasial, baik data vektor dan data raster. Nah, untuk data raster, bisa kita manfaatkan plugin MBTile atau KeyTile untuk menjadikan data raster itu ke bentuk tile. Tujuannya, data raster itu akan menjadi lebih ringan dimuat atau di preview atau ditampilkan. Ada juga color to attribute. Nah, color to attribute ini itu mengekstrak atau mengcopy kode warna ke dalam atribut, sehingga dalam mendeklarasikannya si poligon-poligon atau data vektor itu akan lebih mudah. Jadi kita tidak perlu mendefinisikannya by kategori, cukup by atribut. Jadi ada plugin MySQL juga buat menambahkan data vektor di dalam database MySQL. Ada QGIS to Web. Baik rekan-rekan, mungkin gambaran materi yang kami susun di bagian konsep dasar WebGIS kurang lebihnya seperti itu. Semoga aja materi tersebut membantu rekan-rekan, dan itu baru salah satunya ya buat QGIS ya. Tentunya nanti ada juga teori tentang SAMPV, CodeIgniter, Leaflet, VS Code, HTML, dan CSS. Baik, kita masuk ke bagian konfigurasi framework CodeIgniter 4. Nah, berkebetulan ini kan sudah saya download dan juga sudah saya install. Begitu juga dengan VS Code dan quantum GIS. Jadi kita masuk ke materi yang ini. Konfigurasi framework CodeIgniter 4. Ya. Nah, jadi agar project ini bisa dikembangkan lebih lanjut, kami susun proses konfigurasinya sebanyak 6 tahapan, dimulai dari konfigurasi .env, konfigurasi halaman app.php, dan konfigurasi halaman autoload, konfigurasi halaman routing, konfigurasi penginstalan Composer, dan membuat halaman index.php. Oke. Baik, kita masuk ke bagian ini. Nah, ini ya, konfigurasi halaman PHP yang pertama. Karena kan kita belum punya nih ya projectnya, jadi kita download dulu. Ini projectnya. Ini kita copy.
Jadi sudah, satu ini merunning-kan, ini kita stop aja. Dia satu ini merunning-kan Apache. Nah, Apache-nya sudah kita start. Yang kedua, kita akses link ini sudah kita akses tadi. Yang ketiga, hasil download dan framework Codegniter 4 kita simpan di dalam folder htdocs juga sudah. Yang keempat ini, nah kita rename project ini. Masuk step 5, kita pastikan hasilnya. Nah, itu dia. Ini hasil downloadan. Nah, kalau hanya sampai ke grup project itu bisa juga. Jadi buat Codegniter 4 ini harus sampai ke project ini ya. Ini hasilnya sudah sama dengan itu. Kita masuk ke bagian penggunaan Visual Studio Code sebagai text editor, dan selanjutnya kita tambahkan root project kita ke dalam text editor. File, open folder, C, SAMPP, htdoc, ini ya. Nah, ini berhasil. Sudah sama dengan modul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini. Jadi proses bagaimana step by step konfigurasi env itu, yaitu cukup dengan merubah env ini ke .env, habis itu di baris C environment-nya itu diarahkan ke development, settingannya diarah ke development. Ini ya. Nah, ini di awal kita tambahkan titik. Nah, ini dikarenakan masih dalam tahapan pengembangan, kita arahkan settingannya ke development. Ini ya bagiannya development itu. Ini production, development-nya kita ubah jadi. Nah, sudah development. Nah, hal itu nanti akan membantu kita dalam pengembangan web di sini. Nanti akan ada icon di sini, nanti itu akan bisa digunakan untuk men-trace permasalahan dan beberapa hal lainnya juga. Oke, ini sudah. Kita masuk konfigurasi di bagian ini. Bagian ini konfigurasi itu base URL ya, konfigurasi base URL. Yang mana proses, coding yang kita gunakan ini bertujuan untuk konfigurasi yang dinamis. Ini kita copy. Jadi apapun root project-nya nanti ya nggak perlu kita lakukan konfigurasi di halaman app ini atau base URL-nya, jadi akan ikut aja nanti config. Nah, ini bisa saja kita arahkan ke root project, tapi saat posting ya kita perlu lagi konfigurasinya, jadi kita ganti ke yang dinamis. Ini sudah. Nah, ini bisa kita buat jadi satu baris. Ini kalau rekan ragu, bisa kita pastikan lagi dengan compiler ini, fix. Nah, dia akan melakukan analisis apakah ada yang salah di penyusunannya. Nah, ini jadi semuanya aman ya, ini nggak ada. Oke, sekarang kita cek lagi hasilnya. Nah, ini sudah muncul ya. Ini membantu kita nanti buat pengembangan aplikasi kita ini. Oke.
Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga nih ya, di halaman autoload, yaitu menambahkan form dan URL. Ini mungkin kita pakai sampai sini aja dulu. Oke. 1, 2, 3. Nah, ketika sudah, kita masuk ke yang keempatnya, yaitu di routing. Nah, kayaknya dan masih di folder topik ya prosesnya. Routing itu berada di sini. Terukan. Selanjutnya Composer. Nah, untuk di laptop saya kan Composernya sudah terinstall. Nah, untuk memastikannya kurang lebih caranya seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan ragu apakah sudah ada atau belum, nah, misalnya nih Composer version. Nah, ini saya sudah punya, sudah ada Composer. Nah, kalau rekan-rekan belum punya Composer, ikuti modul ini, download softwarenya, dan lakukan penginstalan. Nah, simpan di sini. Saya Composer. Oke. Untuk PHP-nya, nah simpan di sini ya, sampp, php, dan php.exe. Nah. Oke. Dan diinstal. Jika sudah selesai, dilanjutkan penginstalan Composer di root project-nya. Nah, itu kita sama-sama belum punya. Nah, di sini kita pilih terminal. Nah, kita gunakan command Composer install. Dia akan melakukan pendownloadan. Oke, ini ada vendor, dan habis itu Composer logs. Tapi di sini ada juga diarahkan buat merunningkan command ini, kita gunakan saja. Untuk ini ya, command to find out more ya. Kita gunakan saja Composer font. Oke. Nah, ini. Jadi barusan kita gunakan Composer install command-nya. Habis itu hasilnya mendapatkan folder vendor dan file ini. Dan tentunya proses konfigurasinya itu tandanya sudah selesai, khususnya di bagian install Composer. Sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan halaman index.php. Nah, sebelumnya kita preview lagi. Nah, ketika kita akses root project, nah ini diarahkan ke sini ya. Nah, sekarang dengan membuat halaman index.php ini, itu akan redirect ke dalam folder public. Oke, index.php sudah terbentuk. Nah, bentuk codingnya kurang lebih seperti ini. Oke. Sekarang kita mulai. Nah, ini ya. Tadi ketika kita akses root project-nya diarahkan ke list file dan list folder. Sekarang kita gunakan ini. Nah, langsung redirect ke public. Nah, itu tandanya proses konfigurasi kita sudah selesai. Nah, mungkin untuk materinya yang pertama di video ini, di video pertama ini mungkin itu dulu. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.